Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bentuk persamaan trigonometri. Oke. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dasar akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, yang perlu Anda ketahui, ingat bentuk trigonometri itu ada 3 perbandingan, ada sin, cos, dan tan. Maka untuk mencari bentuk persamaannya, yang pertama nanti kita akan dikenalkan pada nilai sin dulu. Oke. Jika nanti Anda menemukan nilai sin X sama dengan sin alfa, maka untuk mencari nilai X-nya ini bisa kita rubah menjadi 2 bentuk. Yang pertama, X-nya sama dengan alfa ditambah 360 dikalikan K. Maka nanti kita uji nilai K-nya sampai dia memenuhi. Yang kedua, dengan menggunakan ini X sama dengan 180 dikurangi alfa derajat ditambah 360 dikali K. Artinya nanti kita bisa mencari nilai X-nya. Yang selanjutnya, kalau nanti Anda ketemu yang cosinus, kalau ketemu cosinus X sama dengan cos A, maka nanti kalau saya cari nilai X-nya bisa kita pakai ini. Kalau saya cari X1 bisa pakai ini, alfa ditambah 360 dikalikan dengan K. Dan untuk mencari nilai X2 nya adalah min A ditambah 360 dikalikan dengan K dalam bentuk derajat. Yang terakhir, nanti kalau Anda menjumpai bentuk tangan, ada tangan X sama dengan tangan alfa, maka untuk mencari X-nya cukup dengan ini saja, alfa ditambah 180 dikalikan K dalam derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Oke, bagaimana kalau nanti dalam bentuk radian? Maka ingat hubungan antara derajat dengan radian. Kalau radian itu yang paling ingat, kalau dalam bentuk derajat itu ada nilai 180. 180 derajat kalau dijadikan radian ini sama dengan 1 pi radian. Ini hasilnya cuma pi saja. Oke, kalau 180 itu adalah 1. Bagaimana kalau ketemu 360 derajat? 360 derajat itu kalau saya rubah dalam bentuk radian sama dengan 2 pi radian. Oke, jadi untuk istilah derajat dan radian harus Anda kuasai. Nanti tinggal mengganti saja. Nah, semula 360 diganti 2 pi. 2 pi semua ya di sini ya. Jadi tinggal Anda lihat saja soalnya. Kita lanjut ke contoh soal sekarang. Contoh soal. Oke. Kita lihat dulu contohnya. Oke, kita cari nilai dari sin X sama dengan setengah akar 3. Sin X sama dengan setengah akar 3. Ini proses kita. Anggap nanti untuk menyelesaikannya kita cari nilai interval X mulai dari 0 sampai 360 yang memenuhi. Oke. Ingat rumusan ini untuk mencari nilai sinus. Oke, kita jawab sekarang. Oke. Sin setengah akar 3 itu sama dengan sin 60 derajat. Maka 60 derajat ini sudah kita temukan sebagai nilai alfa. Ini nilai alfanya sudah ketemu. Maka untuk kemungkinannya ya tinggal kita pakai ini. Yang pertama, A ditambah 360 kali K. Ini saya buat sebagai kuncinya di sini. Ini kemungkinan yang pertama. Oke, tinggal saya ganti saja K-nya mulai dari 0. Jika K-nya saya ganti 0, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 60. 60 dari mana? Ini kan K. K-nya 0. 0 kali 360 kan ketemu 0. 0 tambah 60 ya ketemu 60. Oke. Yang kedua, jika K-nya saya ganti 1. Saya masukkan ke sini. 1 kali 360 ketemu 360 tambah 60 ketemu 420. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat
Dibentuk intervalnya tadi, ingat di sini untuk X-nya mulai dari 0 sampai ke 360. Berarti untuk kemungkinan pertama, jika K-nya saya ganti 1, ini menghasilkan 420, maka dia tidak memenuhi. Jadi ini tidak kita pakai. Oke, setelah mentok ketemu di yang tidak kita pakai, sekarang kita ganti ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua, kita bisa menerapkan rumus ini. Rumus ini kita terapkan di kemungkinan yang kedua. Saya masukkan di sini ya. Oke, A-nya tadi adalah 60, sehingga ketemu 180 dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360. Ini kita selesaikan dulu. 180 kurangi 60 ketemu 120. Maka ini yang kita pakai kemungkinannya. Tinggal kita ganti. K-nya kalau saya ganti 0 kan ketemu 120. 120 apakah terletak di antara ini? Oh, jawabannya checklist, berarti memenuhi. Kalau K-nya saya ganti dengan 1, maka 1 kali 360, 360 ditambah 20 ketemu 480. Apakah terletak di antara 0 sampai 360? Jawabannya adalah tidak. Jadi ini tidak kita pakai. Maka di kemungkinan 1, kemungkinan 2 yang memenuhi, kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunannya adalah ini. Yang masuk adalah 60 derajat dan 120 derajat. Oke, ini untuk sinus dipahami. Lanjut. Oke, contoh kedua, apabila kita menjumpai bentuk kosinus. Oke, ini soalnya. Cos X sama dengan setengah. Oke, intervalnya yang harus Anda lihat ini. Mulai dari 0 sampai 360 derajat. Maka kita lihat definisi cos tadi. Untuk mencari cos ada dua caranya. Bisa pakai yang atas dan yang bawah. Langsung pada contoh soal. Diketahui nilai cos X sama dengan setengah. Pada bentuk kosinus, setengah di sini adalah berapa? 60 derajat. Jadi 60 derajat ini jadikan sebagai nilai alfa. Ya, jadikan nilai sebagai alfa. Maka masukkan di kemungkinan yang pertama. Dimasukkan di sini ya. Tinggal teman ganti. K-nya diganti 0, jelas menghasilkan 60. Apakah 60 terletak di antara 0 sampai 360? Jawabannya iya adalah ya, contreng. Jika K-nya saya ganti 1, maka akan menghasilkan 420. Oh, 420 ini ternyata lebih dari ini kan, berarti ini tidak masuk, tidak usah kita ikutkan. Oke, kemungkinan 1 beres. Kemungkinan kedua, pakai rumus yang kedua. Ini saya masukkan. X sama dengan min 60 derajat plus K kali 360. Saya ganti 0. Maka X-nya ketemu negatif 60. Apakah negatif 60 terletak di antara interval ini? Jawabannya adalah tidak usah kita pakai. Oke, sekarang K-nya saya ganti dengan 1, dimasukkan ke sini. Maka menjadi berapa? 300 derajat. Apakah terletak di antara 0 sampai 360? Jawabannya adalah ya. Oke, saya ganti lagi. K-nya sama dengan 2. Naik ke atas. Oke, setelah dihitung ketemu nilai X-nya adalah 660. Apakah 660 masuk di antara ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak usah kita ikutkan di sini. Oke, di kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 yang memungkinkan tadi kita masukkan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian adalah 60 derajat dengan 300 derajat. Oke. Contoh bentuk tangan. Oke, di sini contohnya tangan 2x. Perhatikan, sama dengan sepertiga akar 3. Intervalnya adalah mulai dari 0 sampai 360 derajat. Oke, ingat definisi tangan tadi. Maka untuk mencari nilai X sama dengan ini, A plus 180 dikali K.
contoh soal sekarang. Oke, tangan 2x sama dengan sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ini kalau jadikan bentuk derajat sama dengan tangan 30. Anggap tangan 30-nya ini adalah bentuk alfa. Ini anggap sebagai alfanya. Tinggal Anda masukkan ke bentuk nilai seperti ini. Oke, bentuk X-nya saya masukkan. Menjadi, ini kan sebagai pengganti 2x. Ganti X, maka menjadi 2x min 3 sama dengan 30 derajat plus K 180. Sama-sama habis dibagi 2, ini habis semua dibagi 2, sehingga ketemu bentuknya yaitu ini sebagai bentuknya. Oke, saya beri warna ya. Oke, ketemu ini X sama dengan 15 plus K kali 90 derajat. Tinggal saya masukkan nanti X nya diganti 0, K nya diganti 0, menghasilkan 15. Oh ternyata 15 masuk. Oke, K nya diganti dengan 1, ketemu 105. So K nya diganti dengan 2. Oke, ditambahkan maka X nya ketemu 195. Apakah terletak di antara ini? Jawabannya adalah iya. Yang terakhir K nya saya ganti dengan 3. Oke, ketemu 285. Oke, dalam intervalnya apakah masuk? Ternyata masuk ya. Oke, jadi ini masuk. Oke, maka untuk nilai yang memenuhi dari persamaan tersebut dinyatakan dalam bulan ini 15, 105, 195, dan terakhir saya tambahkan di sini adalah 285 derajat karena intervalnya mulai dari 0 sampai 360. Ya. Oke, sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih.